senang sekali menyapa pemirsa dalam liputan Sinius dengan berita terhangat dan teraktual. Berita hari ini memberikan update seputar Provinsi Banten. Bersama dengan saya, Fikri Jilhad, dan rekan saya, JB Naswa, yang akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan. Pemirsa, berita terkini datang dari warga perumahan Duta Asri Palem 6. Akibat banyaknya limbah yang mencemari lingkungan, warga melakukan upaya desakan untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama 7 tahun. Upaya ini dilakukan untuk membebaskan lingkungan dari limbah yang mencemari area sekitar perumahan. Pengelola desa setempat bersama pihak berwajib saat ini sedang memproses penyelesaian konflik melalui mediasi untuk mencapai kesepakatan. Berikut berita selengkapnya. Konflik warga dengan pihak perusahaan limbah terjadi di Perum Duta Asri Palem 6, Desa Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Konflik ini sudah terjadi sejak 7 tahun yang lalu, bermula dari pembakaran limbah pakaian bekas impor, limbah bekas medis, dan sekarang limbah buangan dari beberapa hotel. Seminggu yang lalu kayaknya dia bakar katanya sekarat gitu kan, tapi di tengah sawah itu sampai hitam gitu. Hitam banget benar, mengganggu. Itu masih sore itu mas, masih sore. Terus sempat didatengin sama Pak ini dari belakang, dari masyarakat lah ya, ke sono katanya ini cuma bakar jerami, kan nggak mungkin banget jerami seperti itu kan. Kita bukan orang bodoh, itu maksudnya yang bisa kan membedakan antara jerami dan sampah yang basah, kan beda gitu. Dari pihak kecamatan setempat pun sudah melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik ini. Jadi gini Mas Galih, untuk persoalan konflik antara warga Perum Duta Asri Palem 6 dengan perusahaan limbah, dari kami pihak kecamatan dibantu dengan kepolisian sudah mengadakan beberapa kali mediasi. Dan mediasi selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2004 nanti untuk mencari final jalan keluar atas konflik ini. Baik pemirsa, saat ini saya tengah berada langsung di Duta Asri Palem 6, tempat di mana terkena dampak dari asap pembakaran limbah. Cukup sekian berita yang saya sampaikan. Saya Gali Lupilaika dan juru kamera Berliana Putri melaporkan. dilakukan. Berikut berita selengkapnya. Kembali lagi bersama saya, Nurishan Fauji, yang akan mengabarkan kondisi jalan di Binong. Kondisi jalan di Binong Permai sangat rusak parah, tapi hingga saat ini masih belum ada upaya perbaikan dari pemerintah setempat. Jalan tersebut terdapat banyak lubang, sehingga warga mengeluh karena jalannya sangat berbahaya saat dilalui oleh banyak orang. Akibatnya, warga Binong dan sekitarnya harus sangat berhati-hati terhadap jalan yang rusak. Jalan ini sudah beberapa kali diaspal, tetapi tetap saja jalannya kembali rusak. Jalan ini merupakan jalan alternatif untuk mempercepat jarak. Kondisi jalan yang rusak ini sangat mengganggu masyarakat. Jika tidak cepat diperbaiki, aktivitas warga banyak terganggu. Jika hujan datang, akan tergenang oleh air dan semakin berbahaya, bahkan bisa mengakibatkan kecelakaan bagi pengendara motor. Baik pemirsa, saya sudah bersama salah satu pengguna jalan yang cukup sering lewat sini. Dengan Bapak siapa? Bapak Epen. Bapak Epen? Ya. Bapak Epen, kita mau tanya-tanya seputar jalanan ini. Ya. Bagaimana sih menurut Bapak Epen kondisi jalanan di daerah Binong Permai ini? Kalau kondisi ya ada yang bagus, ada yang jelek. Cuman kalau malam hari itu bahaya mas. Jadi kayak lebih ekstra hati-hati lah, karena kan nggak tahu jalanan bolongnya di mana. Benar. Kan juga kan. Minim penerangan. Oke. Terus menurut Bapak Epen nih, sering terjadi nggak sih kayak kecelakaan gitu? Ini kan jalan-jalan bolong ini, kalau malam penerangan minim tuh, gimana tuh menurut Bapak Epen? Mungkin kalau kecelakaan sih jarang ya mas ya. Kecelakaan juga paling kayak kepleset aja sih. Cuman kemacetan ya sih yang sering. Kemacetan? Ya, oh iya. Oke. Pertanyaan terakhir Mas Epen. Oke. Mas Epen ada pesan nggak sih buat pemerintah di tempat sini biar jalan ini nggak rusak lagi? Ya semoga cepet aja sih itu. Cepet diperbaiki, cepet diatasi lah masalah-masalah jalanan di sini aja.
daerah-daerah Binong. Oke. Oke, Mas Epen, terima kasih waktunya. Ya. Duel Tempo dulu, kedai kecil di kota Tangerang menjadi tempat pelarian bagi warga yang ingin menikmati suasana klasik di tengah hiruk-pikuk kota. Terletak di Pengadilan Raya, kedai ini terkenal dengan nuansa retro yang membawa pengunjung bernostalgia. Kedai ini menyajikan minuman dan makanan ringan langka, harganya pun terjangkau untuk muda-mudi zaman sekarang. Meskipun di pusat keramaian, kedai ini tetap menawarkan ketenangan dan kehangatan ala Tempo dulu. Tempat yang cocok untuk anak muda yang suka nuansa retro. Penasaran bagaimana suasana kedai kopi retro? Jangan lewatkan liputan selengkapnya. Selamat siang pemirsa, saya sekarang sudah berada di Kedai Dul Tempo Dulu yang berlokasi di Tangerang. Ada apa aja sih di Kedai Dul Tempo Dulu? Yuk ikutin bareng-bareng. Dunia kuliner semakin ramai dengan hadirnya banyak tempat untuk didatangi. Seperti Kedai Dul Tempo Dulu yang mengusung konsep kedai kecil bernuansa vintage dengan menu andalannya. Seperti es kopi dulu, kopi susu sari, es coklat dulu, dan lainnya. Kedai Dul Tempo Dulu ini dari tahun 2023 bulan Juni sampai 2024 bulan Juni sekarang. Berarti udah sekitar 1 tahunan lah. Kedai Dul berhasil menciptakan suasana nyaman yang digemari banyak pelanggan di tengah-tengah kota Tangerang. Karena tempatnya nyaman pertama, yang kedua dekat dari jalan utama Pengayoman. Kedai Dul biasa ramai didatangi oleh para pekerja di pagi hari dan diramaikan oleh para kawan muda di malam hari. Favoritnya kalau kopi yang es ada di es kopi dulu, itu kopi susu kita. Kalau non kopinya di es coklat. Kalau di kopi panasnya itu biasanya itu kopi butter, jadi dia kayak pakai mentega, jadi rasanya gurih-gurih gitu. Kedai Dul Tempo Dulu buka di setiap hari mulai jam 9 pagi hingga 10 malam. Oke pemirsa, jadi saya baru aja nyobain salah satu menu yang ada di Kedai Dul Tempo Dulu, yaitu es taro. Harga untuk rasanya sendiri nggak terlalu manis, jadi cocok banget buat teman-teman yang nggak terlalu suka minuman yang terlalu manis. Dan harganya pun juga terjangkau loh, 15.000 aja. Gak cuma minumannya yang punya harga terjangkau, tapi cemilan di sini pun nggak bikin kantong kering loh. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai laporan hari ini tentang Kedai Dul Tempo Dulu yang sangat cocok sekali untuk dijadikan tempat referensi untuk bersantai bagi keluarga maupun teman-teman yang ada di rumah. Saya Rosa Aulia dan tim redaksi pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye-bye. Saya BSI. Saya BSI. Saya BSI. Saya BSI. Kuliah di BSI memberikan banyak kemudahan. Bisa belajar kapan saja, di mana saja. Mengakses perkuliahan semudah menggerakkan jari. BSI hadir semakin dekat dengan Anda. Sama Universitas Bina Sarjana Informatika, mari menjadi kebanggaan bangsa. Woi, Wan, Akademi itu D3 ya? Iya, emang kenapa, Rik? Apa sih kelebihan D3? Pertama, kuliahnya lebih cepat, cuma 3 tahun. Kedua, cari kerja lebih gampang. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan lebih suka lulusan D3. Ketiga, kalau mau lanjut ke S1, cuma 2-3 semester doang. Keempat, kasih tahu nggak ya? Wan, kalau kasih info yang lengkap dong! Mau tahu yang keempat? Keempat, kuliah! BSI aja! Saya BSI. Saya BSI. Saya BSI. Saya BSI. Kuliah di BSI memberikan banyak kemudahan. Bisa belajar kapan saja, di mana saja. Mengakses perkuliahan semudah menggerakkan jari. BSI hadir semakin dekat dengan Anda. Sama Universitas Bina Sarjana Informatika, mari menjadi kebanggaan bangsa. Woi, Wan, Akademi itu D3 ya? Iya, emang kenapa, Rik? Apa sih kelebihan D3? Pertama, kuliahnya lebih cepat, cuma 3 tahun. Kedua, cari kerja lebih gampang. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan lebih suka lulusan D3. Ketiga, kalau mau lanjut ke S1, cuma 2-3 semester doang. Keempat, kasih tahu nggak ya?
Wan, kalau kasih info yang lengkap dong. Mau tahu yang keempat? Keempat, kuliah. BSI aja. Saya BSI. Saya BSI. Saya BSI. Saya BSI. Kuliah di BSI memberikan banyak kemudahan. Bisa belajar kapan saja, di mana saja. Mengakses perkuliahan semudah menggerakkan jari. BSI hadir semakin dekat dengan Anda. Sama Universitas Bina Sarjana Informatika, mari menjadi kebanggaan bangsa. Wan, akademi itu D3 ya? Iya, emang kenapa, Ri? Apa sih kelebihan D3? Pertama, kuliahnya lebih cepat, cuma 3 tahun. Kedua, cari kerja lebih gampang. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan lebih suka lulusan D3. Ketiga, kalau mau lanjut ke S1, cuma 2-3 semester doang. Keempat, kasih tahu nggak ya? Wan, kalau kasih info yang lengkap dong. Mau tahu yang keempat? Keempat, kuliah. BSI aja. Saya BSI. Saya BSI. Saya BSI. Saya BSI. Kuliah di BSI memberikan banyak kemudahan. Bisa belajar kapan saja, di mana saja. Mengakses perkuliahan semudah menggerakkan jari. BSI hadir semakin dekat dengan Anda. Sama Universitas Bina Sarjana Informatika, mari menjadi kebanggaan bangsa. Berita selanjutnya datang dari Tangerang Selatan, di mana event pop culture terbesar IGX 2024 digelar di ICE BSD. Pengunjung dari berbagai daerah hadir untuk meramaikan. Event ini menampilkan beragam kegiatan seperti cosplay, turnamen game, serta pameran produk teknologi dan hiburan terbaru. Tidak hanya menyuguhkan hiburan, tetapi juga menjadi tempat berkumpulnya para penggemar budaya pop dari seluruh Indonesia. IGX 2024 sukses menarik perhatian banyak orang dan menjadi salah satu festival terbesar tahun ini. Berikut beritanya. Baik pemirsa, saya Kelvin Alvinza sedang melaporkan langsung dari Indonesia Convention Exhibition atau ICE-BSD yang berlokasi di Jalan BSD dan Boulevard nomor 1 Pagedangan, Tangerang Selatan. Terlihat kalau event Indonesia Game Expo atau IGX baru pertama kali hadir di Tangerang Selatan. Dan event ini menjadi perayaan besar bagi para penggemar game dan kultur pop di Indonesia. IGX tahun ini sudah berlangsung selama 2 hari, mulai dari Sabtu 26 Oktober hingga hari Minggu 27 Oktober 2004. Di sini pengunjung dapat menjelajahi game musik atau retro dan juga menikmati game populer saat ini, hingga mencoba beberapa game lokal yang akan hadir di masa yang akan datang. Ada juga koleksi menarik dari desainer toys, trading card games, hingga board game yang semakin mendapat kebutuhan suasana. Tak hanya itu, IGX juga menghadirkan beberapa bintang tamu spesial seperti Samantha Inoue, Tetsuya Iwanaga, Hayao Miyazaki, dan juga legenda komputer Jepang yaitu Yuzo Koshiro. Serta masih banyak lagi nama besar lainnya. Kehadiran mereka juga menambah kemeriahan dan daya tarik acara ini. Karena itu, mari kita tanyakan langsung aja ya ke Jongli acara ini. Oke, karena IGX kali ini cukup menarik ya, maksudnya dua konsep yang berbeda. Karena di satu event ada beberapa macam hal. Ada games, ada pop culture, ada juga mainan, ada anime, cosplay, jadi cukup menarik untuk datang ke sini. Buat tempat ini aja, keseruannya banyak ya. Kita bisa coba game baru, bisa juga main trading card games tadi, bisa main board game juga. Ada beberapa koleksi-koleksi dari mainan zaman-zaman dulu juga, jadi banyak banget sih halnya. Kalau udah ngapain aja, tadi udah nyoba game-game lokal, itu ada booth-boothnya mereka yang ada di daerah itu dari stage. Untuk acara teman-teman berharapnya ya semoga sih tetap ada ya, karena eventnya cukup menarik, sudah ada konsepnya baru, mana kita sendiri datang tidak cuma buat game doang, tidak cuma buat anime doang misalnya, jadi cukup menarik sih, berharap sih ya semoga tahun depan ada. Dan sesuai dari pengunjung bilang tadi, acara IGX ini acaranya sukses menjadi ajang perkumpulan penggemar game dan kultur pop di berbagai kalangan. Mulai dari mereka yang ingin bernostalgia hingga yang ingin melihat perkembangan terbarunya. Jadi jangan lewatkan keseruan event IGX 2024 kali ini. Sementara hanya itu saja yang kami sampaikan di IGX 2024. Mari kita kembali ke studio. Harga sejumlah bahan sembako mengalami lonjakan signifikan di sejumlah pasar tradisional. Salah satunya di pasar Cipondo, Tangerang. Kondisi ini membuat banyak warga resah karena semakin beratnya beban hidup akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga sembako ini membuat para warga pasar yang mayoritas berpenghasilan rendah
terpaksa mengurangi konsumsi mereka. Salah satu bahan sembako yang mengalami lonjakan harga adalah minyak goreng, beras, dan sayuran. Tidak hanya bahan pokok yang harganya melonjak, namun juga kebutuhan lain seperti telur dan daging ayam turut mengalami kenaikan. Hal ini menyebabkan banyak warga khawatir dengan ketahanan pangan mereka di tengah situasi ekonomi yang serba sulit ini. Berikut berita selengkapnya. Selamat siang pemirsa, saya Jessica Napitupulu melaporkan langsung dari Pasar Sipon, Cipondo. Isu yang tengah menjadi perhatian masyarakat yaitu kenaikan harga sembako yang semakin dirasakan oleh masyarakat. Harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan sayuran terus mengalami fluktuasi yang berdampak pada daya beli masyarakat. Tidak hanya beras, minyak goreng juga turut merangkak naik. Di beberapa daerah, harga minyak goreng kemasan mencapai harga yang lebih tinggi dari biasanya, yang mengharuskan konsumen untuk mengeluarkan biaya lebih besar dalam kebutuhan sehari-hari. Ya, sangat berpengaruh sih dengan penjualan, jadi pusing juga. Gimana ya? Sembako naik, kan belum tentu pembeli juga tahu gitu, jadi kadang-kadang kalau kita mau naikin harga gitu kadang-kadang nggak enak sama pembeli gitu kalau sedikit-sedikit naikin harga gitu. Sedangkan kalau tidak dinaikin kitanya tekor gitu, jadi minus itunya jadi kita belanja sama kita dapat itu minus gitu. Tentu saja kenaikan harga sembako ini memberikan dampak langsung kepada kesejahteraan keluarga, khususnya di kalangan masyarakat dengan pendapatan rendah. Pemerintah sendiri sudah mulai melakukan sejumlah langkah untuk menstabilkan harga, antara lain dengan menggelar operasi pasar dan meningkatkan distribusi barang ke daerah-daerah yang kekurangan. Demikian laporan kami tentang kenaikan harga sembako yang menjadi perhatian masyarakat. Saya Jessica Napitupulu bersama tim pamit undur diri. Terima kasih. Pemirsa, kemacetan terjadi di Jalan Tengku Umar, Karawaci, Kota Tangerang akibat adanya pekerjaan galian untuk pemasangan saluran air bersih. Arus lalu lintas yang sangat padat membuat warga terjebak dalam kemacetan yang cukup lama. Proyek yang dilakukan oleh pihak perusahaan daerah air minum atau PDAM Kota Tangerang bertujuan untuk meningkatkan pasokan air bersih bagi sekitar. Namun, proyek galian ini menyebabkan terganggunya kelancaran jalan. Pekerjaan yang dilakukan di sepanjang Jalan Tengku Umar tersebut menyebabkan penyempitan jalan yang berimbas pada terjadinya kemacetan parah, terutama di jam-jam sibuk. Berikut berita selengkapnya. Sore pemirsa, saya Aldo Herdiansyah melaporkan dari Jalan Tengku Umar, Karawaci, Tangerang, yang dimana pada saat ini tengah terjadi kemacetan lalu lintas. Kemacetan ini terjadi karena adanya pengerjaan galian untuk instalasi pipa air bersih yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang. Galian ini dimulai sejak pertengahan bulan Oktober dan belum diketahui kapan galian ini akan selesai. Namun, meskipun adanya rencana tersebut, banyak pengguna jalan yang mengeluhkan lamanya waktu tempuh akibat penyempitan jalur yang diakibatkan oleh galian ini. Baik, di sini ada warga pada lokasi sekitar yang sudah kami panggil untuk diwawancarai. Halo Mas, gimana pendapat Masnya nih tentang kemacetan yang terjadi karena galian ini? Ya kalau menurut saya agak sedikit resah ya karena menghampiri perjalanan. Terus kasihan juga orang-orang yang balik kerja tuh harus nunggu lama di jalan ini karena macet. Apalagi kan ini udah berapa bulan nih belum kelar-kelar nih. Harapan saya sih semoga pemerintah Kabupaten Kota Tangerang bisa mempercepat pekerjaan ini biar jalannya tetap tidak macet lagi. Demikian laporan kami mengenai kemacetan yang disebabkan oleh galian pipa air bersih di Jalan Tengku Umar, Karawaci, Tangerang. Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini dan memberikan informasi terbaru. Untuk pemirsa di rumah, tetap sabar dan berhati-hati saat berkendara, baik roda 2 maupun roda 4 di daerah ini. Kembali ke studio. Saya BSI. Saya BSI. Saya BSI.
Saya BSI. Kuliah di BSI memberikan banyak kemudahan. Bisa belajar kapan saja, di mana saja. Mengakses perkuliahan semudah menggerakkan jari. BSI hadir semakin dekat dengan Anda. Sama Universitas Bina Sarjana Informatika, mari menjadi kebanggaan bangsa. Wan, akademi itu D3 ya? Iya, emang kenapa, Ri? Apa sih kelebihan D3? Pertama, kuliahnya lebih cepat, cuma 3 tahun. Kedua, cari kerja lebih gampang. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan lebih suka lulusan D3. Ketiga, kalau mau lanjut ke S1, cuma 2-3 semester doang. Keempat, kasih tahu nggak ya? Wan, kalau kasih info yang lengkap dong! Mau tahu yang keempat? Keempat, kuliah. BSI aja. Saya BSI. Saya BSI. Saya BSI. Saya BSI. Kuliah di BSI memberikan banyak kemudahan. Bisa belajar kapan saja, di mana saja. Mengakses perkuliahan semudah menggerakkan jari. BSI hadir semakin dekat dengan Anda. Sama Universitas Bina Sarjana Informatika, mari menjadi kebanggaan bangsa. Wan, akademi itu D3 ya? Iya, emang kenapa, Ri? Apa sih kelebihan D3? Pertama, kuliahnya lebih cepat, cuma 3 tahun. Kedua, cari kerja lebih gampang. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan lebih suka lulusan D3. Ketiga, kalau mau lanjut ke S1, cuma 2-3 semester doang. Keempat, kasih tahu nggak ya? Wan, kalau kasih info yang lengkap dong! Mau tahu yang keempat? Keempat, kuliah. BSI aja. Saya BSI. Saya BSI. Saya BSI. Saya BSI. Kuliah di BSI memberikan banyak kemudahan. Bisa belajar kapan saja, di mana saja. Mengakses perkuliahan semudah menggerakkan jari. BSI hadir semakin dekat dengan Anda. Sama Universitas Bina Sarjana Informatika, mari menjadi kebanggaan bangsa. Wan, akademi itu D3 ya? Iya, emang kenapa, Ri? Apa sih kelebihan D3? Pertama, kuliahnya lebih cepat, cuma 3 tahun. Kedua, cari kerja lebih gampang. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan lebih suka lulusan D3. Ketiga, kalau mau lanjut ke S1, cuma 2-3 semester doang. Keempat, kasih tahu nggak ya? Wan, kalau kasih info yang lengkap dong! Mau tahu yang keempat? Keempat, kuliah. BSI aja. Saya BSI. Saya BSI. Saya BSI. Saya BSI. Kuliah di BSI memberikan banyak kemudahan. Bisa belajar kapan saja, di mana saja. Mengakses perkuliahan semudah menggerakkan jari. BSI hadir semakin dekat dengan Anda. Sama Universitas Bina Sarjana Informatika, mari menjadi kebanggaan bangsa. Masih dengan topik kemacetan, sebuah proyek perbaikan jalan yang sedang berlangsung di kawasan Puri Beta, Ciledug, Banten menyebabkan kemacetan parah di sepanjang jalur tersebut. Selain itu, penutupan sementara jalur busway turut memperburuk kondisi lalu lintas, mengganggu perjalanan warga yang biasa menggunakan transportasi umum. Proyek perbaikan jalan ini mengakibatkan penutupan sebagian ruas jalan, membuat arus lalu lintas di daerah tersebut semakin padat. Kemacetan panjang yang terlihat dari pagi hingga sore hari menyebabkan para pengendara menghabiskan waktu lebih lama untuk menuju tujuan mereka. Berikut berita selengkapnya. Selamat sore pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Puri Beta Ciledug, di mana perbaikan jalan sedang berlangsung. Perbaikan ini tidak hanya menyebabkan penutupan jalur sementara busway, tetapi berdampak pada kemacetan di sekitar area ini. Kami akan menelusuri bagaimana situasi ini mempengaruhi aktivitas warga sehari-hari. Saat ini kondisi jalan di Puri Beta dipenuhi kendaraan yang bergerak perlahan akibat perbaikan jalan yang berlangsung. Banyak warga yang mengeluhkan kemacetan ini, apalagi dengan ditutupnya jalur busway yang mengakibatkan penumpukan kendaraan di jalur utama. Mari kita dengar pendapat warga sekitar untuk mengetahui bagaimana mereka menyikapi situasi ini. Baik, dengan Ibu siapa? Ibu Eni. Apa tanggapan Ibu tentang adanya perbaikan jalan di Puri Beta ini sebagai pengguna busway? Ya, sebetulnya senang aja diperbaikin biar nggak banjir. Tapi ya sangat mengganggu gitu loh. Biar kalau sesuai target aja pembangunannya gitu aja. Apa harapan Ibu tentang perbaikan jalan di Puri Beta ini, Bu? Supaya cepat selesai aja.
dikerjakan gitu loh. Jadi dikerjakan sesuai. Jadi kalau perlu ditinggalkan kalau maksudnya siang dan malam gitu loh. Dikerjakannya biar selesai, biar nggak macet. Baik, terima kasih ya Bu. Baik, dengan Bapak siapa? Andi, Apa tanggapan Bapak tentang perbaikan jalan di Puribeta ini? sebenarnya sih mengganggu ya, tapi untuk efisiennya setelah selesai bagus sih untuk banjir. Apa harapan Bapak tentang perbaikan jalan di Puribeta ini, Pak? Supaya cepat selesai aja sih. Terima kasih, Pak. Pemirsa, dari wawancara yang sudah saya lakukan dengan salah satu warga, bisa kita lihat bahwa perbaikan jalan di Puribeta Ciledug menyebabkan kemacetan yang mengganggu aktivitas harian mereka. Banyak warga yang berharap agar proyek ini dapat segera selesai agar lalu lintas kembali lancar. Demikian laporan yang saya sampaikan. Saya Judi Trinita beserta tim pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Untuk menutup acara pada sore hari ini, kami hadirkan berita tentang keseruan konvoy Vespa yang meriahkan Muda-Mudi Festival di alun-alun Ahmad Yani, Tangerang dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora melakukan ajang konvoy Vespa untuk menunjukkan semangat persatuan dan kreativitas mereka. Konvoy Vespa yang memukau berhasil membawa suasana meriah dan menunjukkan betapa kuatnya semangat kebersamaan di kalangan pemuda. Penasaran seperti apa serunya konvoy Vespa ini? Yuk kita lihat beritanya. Selamat sore pemirsa. Puluhan anggota komunitas maupun non-komunitas pengguna Vespa dari berbagai daerah memadati alun-alun Kota Tangerang sore ini Sabtu 26 Oktober untuk mengikuti Muda-Mudi Festival yang digelar oleh Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2024. Kegiatan ini dimulai dari pukul 14 waktu Indonesia Barat di Stasiun Benteng dengan titik kumpul dan titik akhir berada di alun-alun Kota Tangerang. Pak Maman, boleh diceritakan nih bagaimana persiapan keamanan untuk acara Vespa keliling kota hari ini? Untuk persiapan ya dari awal udah persiapan, untuk pengaturan lalu lintas cukup terkendali. Lalu boleh saya tahu Pak, anggota yang dikerahkan untuk mengawal rombongan dalam acara Vespa keliling kota hari ini? Untuk anggota hari ini dikerahkan 30 butir untuk ditempatkan di setiap titik. Saat ini saya sudah bersama Kak Boti dari komunitas Vespa Anak Mami. Oke, Kak Boti, udah berapa lama nih gabung komunitas Vespa? Udah lama banget. Untuk Vespa keliling hari ini dimulai jam berapa Kak? Mulai tadi jam 3 sore. Jam 3 sore di mana Kak? Dari alun-alun, dari situ, dari lapangan sini, apa namanya? Stasiun Benteng. Stasiun Benteng sampai alun-alun, kita muter doang. Oke, boleh kasih kesannya untuk acara Vespa keliling hari ini Kak? Pokoknya hari ini mah the best dah, pokoknya mah mantap. Boleh Kak kasih harapan untuk komunitas Vespa, bahkan non-komunitas pun untuk seluruh pengguna Vespa ke depannya seperti apa? Pokoknya mah buat anak Vespa sehat selalu, pokoknya mah jangan ngemis, karena Vespa bukan pengemis. Ya, baik. Gitu aja. Terima kasih banyak Kak Boti, terima kasih. Dengan berakhirnya konvoy Vespa keliling Kota Tangerang hari ini, acara ini berhasil menciptakan momen kebersamaan yang hangat. Tak hanya di antara anggota komunitas maupun non-komunitas, tapi juga masyarakat sekitar. Dengan semangat kebersamaan dan cinta terhadap kendaraan klasik ini, komunitas Vespa Tangerang berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi masyarakat sekaligus memperkuat tali persaudaraan antar anggotanya. Saya Lenting Wulan dari Universitas BSI, bersama rekan saya pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat malam. Baiklah pemirsa, sekian berita yang dapat kami sampaikan. Nantikan berita terhangat dan teraktual lainnya hanya di Sinus bersama dengan saya Fikri Julhat dan rekan saya Jibi Naswa mewakili seluruh kru pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.